Pada minggu ini saya ingin melanjutkan materi minggu kemarin mengenai sistem koordinat, yang mana pada minggu ini seharusnya saya menjelaskan mengenai unit plot plan. Tapi sebelum masuk unit plot plan, saya akan menjelaskan dulu dari handbook proses plan layout and piping design. Nantinya yang kita bahas adalah minimum spacing equipment, berarti jarak minimum antara equipment. Nanti akan kita bahas menggunakan handbook ini. Yang dibahas di handbook ini adalah di chapter 2, yaitu plan layout specification, yang mana di chapter ini nanti akan ditunjukkan minimum spacing equipment. Jadi equipmentnya apa saja nanti akan dijelaskan di sini. Nah, di sini untuk plan layout specification sebenarnya ini tidak hanya digunakan untuk pembuatan unit plot plan, koordinat, sistem, atau apakah equipment layout, tetapi juga untuk equipment arrangement, equipment elevation itu juga bisa menggunakan panduan dari sini. Tapi yang akan kita bahas nanti adalah jarak minimum antara equipment. Jadi equipmentnya apa saja di sini bisa kita lihat. Mungkin ada beberapa yang ditampilkan di sini, yaitu equipment include every component associated with the process plan. Jadi meliputi pompa, tower, heat exchanger maupun kompresor. Tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan equipment selain ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di gambar exhibit 21 equipment spacing. Di sini bisa Anda lihat di dalam handbook ini, di gambar 2/1 ini menggunakan satuan imperial English measurement. Jadi bisa Anda lihat di sini ada kisaran 1 sampai 30 equipment yang dijelaskan pada handbook ini. Tidak hanya equipment, tetapi komponen pendukung structure itu dijelaskan di sini. Jadi tidak melulu hanya komponen saja. Nah, bisa Anda lihat di sini ke arah vertikal ini adalah jenis-jenis equipment atau facilities, offset facilities. Kemudian yang di sini kanan, di sini adalah process unit. Berarti sebelah kanan ini adalah equipment yang digunakan untuk proses unit. Kemudian di sini adalah komponen yang berada di offset facilities, jadi bukan pada area proses unit. Nah, kemudian di dalam penentuan nilai angka yang muncul di sini itu menggunakan satuan adalah feet karena English measurement, karena imperial. Jadi di sini misalkan tertera adalah 50, berarti adalah minimum 50 feet. Kemudian ada keterangan M, kemudian ada NA. Ini kita baca pada key. Berarti di sini ada petunjuk khusus. Apa itu M? Kemudian di sini ada A, ada B, ada C, ada D, E, F, G, H, J, M. Kemudian yang NA adalah not applicable, berarti tidak dapat digunakan. Tidak bisa digunakan atau ya tidak perlu kita gunakan. Selanjutnya di sini ada keterangan A, yaitu can be reduced to a minimum of 200 feet by increasing height of flare. Berarti yang A ini digunakan untuk flare, khusus untuk flare. Berarti keterangannya di sini. Kemudian yang B itu adalah tertulis utility plan. Apa di dalam utility plan ini? B ini sudah dijelaskan, ada boiler, ada power generator, ada air kompresor. Berarti masuk ke sini. Kemudian C itu adalah fire hydrant, ya.
and monitor. Berarti untuk pemadam kebakaran. Itu monitor location shall be selected to protect specific item of equipment. Berarti hanya digunakan untuk sistem pemadam kebakaran yang C. Kemudian yang D yaitu ada nomor 22 ya, yaitu proses pump above auto ignition. Itu yang D. Dengan catatan temperaturnya lebih dari 500 Fahrenheit. Berarti proses pump ya, tapi dengan temperatur dengan catatan lebih dari 500 Fahrenheit. Kemudian yang E itu adalah sama proses pump tapi below auto ignition. Tadi above auto ignition. Berarti E di sini less than 500 degree ya Fahrenheit. Berarti kurang dari 500 derajat Fahrenheit dari temperaturnya. Kemudian yang J ini adalah proses unit control house. Berarti di sini harus blast resistant. Kemudian ada keterangan M di dalamnya, yaitu minimum to switch operator or maintenance access. Jadi setidaknya antara equipment satu dengan equipment yang lain itu ada jarak minimum untuk operator untuk perawatan. Jadi untuk standarisasinya biasanya 3 feet atau kisaran 1 meter itu minimum. Boleh lebih dari itu. Kemudian kita masuk saja ke equipment spacing-nya. Ya, di sini kita lihat misalkan ada heat exchanger nomor 21 ya. Ini ada heat exchanger nomor 21. Misalkan heat exchanger ini dibuat secara paralel. Jadi ada 2 heat exchanger di tempat tersebut. Jaraknya berapa sih? Kita lihat itu, kemudian kita geser ke kiri. Itu sama-sama 21 heat exchanger, maka nilainya M. M di sini adalah minimum to switch operator or maintenance access. Jadi kisaran jarak antara heat exchanger-nya minimum adalah 1 meter atau 3 feet. Jadi Anda buat seperti itu. Nah, kemudian misalkan Anda mau heat exchanger dengan komponen yang lain. Nah, misalkan ada heat exchanger dengan proses pump above auto ignition. Itu berapa? Kalau 22 ya, ini 22 22 ya, ini untuk proses pump above auto ignition 22, ini 22. Kemudian kita geser ke kanan ke heat exchanger. Dia nilainya masih M. Jadi antara heat exchanger dengan proses pump above auto ignition itu masih M. Berarti minimum to switch operator or maintenance access. Nah, kemudian ada perbedaan. Nah, di sini ada angka 10 heat exchanger dengan angka 25. Apa itu 25? Itu adalah air cooler. Ya, air cooler. Air cooler 25. Kemudian kita geser ke atas. Berarti jarak antara air cooler dengan heat exchanger minimum adalah 10 feet. Jadi nanti Anda harus pertimbangkan untuk sistem koordinat, unit plot plan atau equipment layout, jarak antara heat exchanger dengan air cooler misalkan itu adalah minimum 10 feet. Boleh lebih dari itu, tapi dipertimbangkan luas area yang ada di plan Anda. Nah, itu adalah cara membaca equipment spacing. Jadi perlu diingat bahwa di sini 15 1 sampai 15 ini adalah offsite facilities, berarti pada area yang bukan proses unit. Baru yang 16 sampai 30 merupakan komponen yang pada proses unit. Jadi harus dibedakan.
Kemudian yang bawah ini sama ya dengan yang di atas tadi, namun bedanya ini menggunakan metrik measurement, berarti menggunakan satuan metrik, yang mana angka-angka ini menggunakan satuan meter ya. Jadi Anda silahkan sesuaikan dengan gambar Anda mau menggunakan satuan imperial atau English measurement, ataukah Anda menggunakan satuan metrik. Tapi intinya di sini sama, dibagi menjadi dua, offset facility sama proses unit. Jadi perlu Anda lihat dulu. Nah, ini adalah IPI 570 di term and definition. Tadi kan ada keterangan adalah offset facilities. Nah, sini offset facilities bisa kita katakan pada offset piping. Berarti area equipment maupun perpipaan ya, yang bukan pada area proses unit, bukan pada area proses unit, itu adalah offset piping ya, atau offset facilities equipmentnya ya. Nah, kalau yang proses plant tadi berarti masuk pada onsite piping, yang berarti piping system ataukah equipmentnya pada area unit plot plan atau equipment layout pada area proses unit. Itu bedanya onsite kemudian offsite.